Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we will now proceed with a joint press statement. To begin, we invite His Excellency, President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, to deliver his remarks. Yang mulia Presiden Republik Prancis, Yang mulia Saudara Emmanuel Macron, dan seluruh delegasi Prancis, para Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Merah Putih, para tokoh-tokoh usahawan dan masyarakat yang hadir, rekan-rekan media yang saya hormati, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Adalah sebuah kehormatan yang besar. Hari ini saya sebagai Presiden Republik Indonesia menyambut kunjungan daripada Presiden Republik Prancis, Saudara Emmanuel Macron, sahabat baik saya di Jakarta hari ini, beserta rombongan dari Prancis. Presiden Macron adalah kepala negara pertama dari Uni Eropa yang berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita yang kuat antara dua negara kita. Sekali lagi terima kasih kunjungan kehormatan ini. Kunjungan kenegaraan ini juga memiliki suatu makna khusus karena ini tepat dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia Prancis. Juga antara kedua negara sudah ada hubungan yang lebih khusus lagi, yaitu kemitraan strategis yang telah kita luncurkan pada tahun 2011. Hari ini kami sepakat untuk melangkah lebih jauh lagi dengan mengadopsi deklarasi visi bersama menuju 100 tahun hubungan Indonesia-Prancis di tahun 2050. Ini juga menunjukkan komitmen kita untuk meningkatkan kerjasama kita di bidang strategis. Sebagai negara yang sama-sama memiliki tradisi budaya yang kuat, kami juga meluncurkan deklarasi strategis di bidang kebudayaan Indonesia-Prancis. Sebagai pedoman bagi kerjasama di berbagai bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam pertemuan 4 mata antara saya dengan Presiden Macron, kami membahas secara intensif kondisi internasional, kondisi geopolitik dan geoekonomi, dan kami meninjau hubungan Indonesia dan Prancis yang penuh dengan
persahabatan, saling menghormati dan saling mendukung. Kami tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Kami mencatat hasil positif Indonesia-France Defense Dialogue ke-11 bulan lalu di Jakarta, dan partisipasi Indonesia dalam latihan Angkatan Laut La Perouse sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kawasan. Saya juga mengundang Presiden Macron besok untuk bersama-sama meninjau pendidikan dan latihan kita di Akademi Militer di Magelang. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA, tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang, hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, The United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Di bidang transportasi antar kota dan transportasi kota, kita juga berterima kasih partisipasi Prancis. Di bidang pendidikan, kami mendorong kolaborasi di berbagai sektor pendidikan, dan juga kami telah mengajukan kepada pihak Prancis untuk bisa kita tingkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi kita untuk belajar sains, engineering, dan kedokteran. Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional. Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Juga Perancis akan terus mendesak segera diberlakunya penghentian kegiatan bersenjata di Gaza.
dan menyuruhkan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh. Kami juga mendukung rencana Perancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two-state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan. Saya harus menyampaikan bahwa keadaan hubungan antara Perancis dan Indonesia berada dalam tingkat yang sangat baik. Kemudian salah satu juga saya dapat undangan langsung dari beliau. Saya diundang sebagai tamu kehormatan dalam hari besar mereka, yaitu 14 Juli yang mereka sebut hari Bastille. Itu hari revolusi Prancis yang mulainya berdirinya Republik Prancis yang modern. Saya terima kasih undangan tersebut. Beliau juga undang kontingen dari TNI untuk ikut dalam defile sana. Jadi Menteri Pertahanan siapkan yang terbaik. Ini saya sampaikan terima kasih Presiden Macron, karena dulu kalau acara itu, kalau saya di Paris, saya nontonnya dari pinggir jalan. Terima kasih sekarang saya bisa naik ke podium bersama Presiden pribadi. Ya. Terima kasih Presiden Macron. Halo semua, barusan kita sudah mendengar pidato Presiden Prabowo Subianto tentang sikap Indonesia dalam mendukung solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya untuk perdamaian di Timur Tengah, yaitu dengan kemerdekaan Palestina dan pengakuan terhadap kedaulatan Israel. Indonesia menyatakan siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina diakui sebagai negara oleh Israel dan bahkan bersedia mengirim pasukan perdamaian ke kawasan tersebut. Sikap ini bisa menimbulkan tantangan politik domestik, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki sentimen yang kuat terhadap perjuangan Palestina dan sebagian mungkin menolak ide menjalin hubungan dengan Israel dalam bentuk apapun. Langkah Indonesia untuk menyatakan kesediaan membuka hubungan diplomatik dengan Israel bila Palestina diakui merupakan terobosan penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini bersikap tegas membela Palestina, namun belum pernah secara eksplisit membuka peluang relasi formal dengan Israel. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menutup diri terhadap dinamika geopolitik yang lebih luas, selama prinsip keadilan, dalam hal ini kemerdekaan Palestina, ditegakkan lebih dulu. Sebelumnya, Gus Dur adalah satu-satunya presiden yang terbuka menyatakan bahwa Indonesia sebaiknya mempertimbangkan hubungan dengan Israel demi kepentingan perdamaian dan kemanusiaan, namun mendapat penolakan luas dari dalam negeri sehingga tak dilanjutkan. Selain itu, tidak ada presiden yang mengatakan hal serupa. Bahkan Soekarno menolak keras keberadaan Israel dan mendukung penuh Palestina. Jadi, pernyataan Prabowo siap mengakui Israel jika Palestina diakui sebagai negara merdeka oleh Israel dan siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah sebuah terobosan baru. Nah,
Sekarang saya ingin membahas lebih mendalam tentang hal ini. Yang pertama, mari kita ingat ke belakang tentang Perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo adalah sepasang perjanjian sementara antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina PLO. Perjanjian Oslo pertama ditandatangani di Washington DC pada tahun 1993 dan Perjanjian Oslo kedua ditandatangani di Taba, Mesir pada tahun 1995. Proses perdamaian yang bertujuan untuk mencapai perjanjian damai berdasarkan Resolusi 242 dan Resolusi 338 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Proses Oslo dimulai setelah negosiasi rahasia di Oslo, Norwegia, yang menghasilkan pengakuan Israel oleh PLO dan pengakuan Israel terhadap PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina dan sebagai mitra dalam negosiasi bilateral. Di antara hasil penting dari Perjanjian Oslo adalah pembentukan otoritas Palestina yang diberi tugas untuk menjalankan pemerintahan sendiri Palestina yang terbatas atas sebagian wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Dan pengakuan internasional atas PLO sebagai mitra Israel dalam negosiasi status permanen tentang masalah-masalah yang tersisa seputar konflik Israel-Palestina. Tetapi, sebagian besar penduduk Palestina termasuk berbagai kelompok militan Palestina dengan tegas menentang Perjanjian Oslo. Orang-orang Israel sayap kanan juga menentang Perjanjian Oslo. Bahkan, Yitzhak Rabin dibunuh pada tahun 1995 oleh seorang ekstremis sayap kanan Israel karena menandatanganinya. Proses perdamaian terhambat oleh pembantaian gua leluhur serta serangan bom bunuh diri dan serangan Hamas dan Jihad Islam Palestina. Jadi, kelompok garis keras di kedua belah pihak sama-sama tidak ingin perdamaian. Pertanyaannya, apakah penawaran Presiden Prabowo menarik bagi kedua belah pihak yang bertikai? Mari kita lihat dari sudut pandang Israel. Pengakuan diplomatik dari Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, bisa memberi legitimasi internasional yang besar. Bisa menekan dukungan terhadap Hamas atau kelompok garis keras di dunia Islam. Bisa membantu normalisasi dengan negara-negara Muslim lainnya, lanjutan tren Abraham Accords. Dan bisa membuka peluang ekonomi dan teknologi Israel dengan Indonesia. Tetapi, apakah itu semua cukup berharga bagi Israel? Dengan bayaran memberikan wilayah yang sudah dibayar dengan darah melalui perang? Jika kita menjadi orang Israel, apakah kita mau memberikan wilayah yang kita miliki supaya diakui oleh negara lain? Menurut saya, bagi Israel, penawaran Indonesia mungkin menarik, tetapi tidak semenarik itu. Selama ini, Israel bisa hidup tanpa pengakuan dari Indonesia. Lagi pula, jika saya menjadi Israel, saya akan bertanya-tanya, apakah Indonesia mampu menjamin tidak ada serangan lagi dari Palestina? Sepertinya tidak bisa. Bagaimana dengan sudut pandang Palestina? Mungkin Indonesia bisa memperkuat posisi tawar Palestina dalam negosiasi damai. Selain itu, apalagi? Sepertinya tidak ada keuntungan bagi Palestina. Ditambah, jika kita lihat dari kelompok mayoritas Palestina yang ekstrim, memang tidak mau solusi dua negara. Kalau mereka mau solusi dua negara, Palestina sudah merdeka sejak lama, mungkin sejak 1948, bareng dengan kemerdekaan Israel. Jadi, pernyataan Presiden Prabowo mungkin malah dinilai negatif bagi Palestina, yang tidak ingin hidup berdampingan dengan Israel. Jadi menurut saya, apa yang ditawarkan Prabowo tidak realistis bagi kedua belah pihak yang bertikai. Sekarang, apa untung ruginya bagi Indonesia mengakui dan membangun hubungan diplomatik? Juga apa untung ruginya bagi Indonesia tidak mengakui dan tidak membangun hubungan diplomatik? Mari kita mulai dari mengakui dan membangun hubungan diplomatik dulu. Keuntungannya adalah posisi geopolitik dan diplomatik Indonesia meningkat. Kemudian, Indonesia mendapatkan akses teknologi dan inovasi di bidang teknologi pertanian, militer, cyber, dan kesehatan. Potensi kerjasama teknologi tinggi untuk UMKM,
pertanian dan pertahanan Indonesia, hubungan dagang langsung, ekspor-impor, pariwisata, dan startup. Menarik investor dari negara-negara pro-Israel. Dukungan dari AS dan sekutu NATO meningkat. Kerugiannya adalah mendapatkan kecaman dari sebagian umat Islam, hubungan dengan beberapa negara Arab bisa terganggu, potensi ancaman dari kelompok teroris yang memusuhi negara-negara yang akui Israel akan meningkat, potensi perpecahan dalam DPR, partai politik, dan LSM dalam negeri. Sekarang kita bahas bagaimana jika tetap tidak mengakui dan tidak membangun hubungan diplomatik. Keuntungannya adalah Indonesia dianggap konsisten dengan konstitusi dan amanat Bung Karno. Posisi Indonesia di OKI dan negara-negara Muslim yang anti-Israel lebih kuat. Tidak menimbulkan kegaduhan politik atau protes besar dari ormas Islam, aktivis pro-Palestina, atau elemen konservatif. Kerugiannya adalah kehilangan akses teknologi dan kemitraan strategis. Tidak bisa menjalin kerjasama langsung di bidang teknologi tinggi, inovasi militer, dan pertanian maju. Tidak ada hubungan dagang langsung, potensi wisata dan kerjasama akademik minim. Indonesia tidak bisa menjadi mediator netral karena tidak diakui atau dijangkau oleh Israel secara resmi. Indonesia bisa dilihat sebagai negara yang tidak fleksibel, kurang realistis dalam diplomasi modern. Jadi intinya, jika Indonesia mengakui dan membuka hubungan dengan Israel, ada kemungkinan Indonesia menjadi lebih maju dengan resiko dibenci orang Islam. Tetapi jika Indonesia tidak mengakui dan membuka hubungan dengan Israel, tidak ada kemungkinan Indonesia menjadi negara maju. Karena Indonesia terbukti sebagai negara yang kaku dan terbelakang dalam pola pikir. Di akhir kata, entah apa yang terjadi di masa depan, kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu apakah Pak Prabowo tulus dalam ucapannya atau apakah akan berhasil. Menurut saya, dalam waktu dekat akan banyak pro kontra di Indonesia karena ucapan Pak Prabowo. Kalau dia orang biasa dan seviral ini, mungkin sudah ditanggap. Karena dianggap buat onar, membuat gaduh, menimbulkan kebencian dan lain sebagainya dari kalangan umat pentol korek yang gampang terbakar. Kalau yang mengucapkan adalah Jokowi, juga mungkin akan timbul demo besar-besaran untuk menggulingkan presiden. Jadi kita perlu mengapresiasi Pak Prabowo karena sudah berani mengucapkannya. Itu adalah sebuah terobosan baru. Saya berharap Prabowo mengambil langkah konkret, bukan cuma omon-omon, dengan cara membuka kantor perwakilan tidak resmi di Tel Aviv, bukan membuka kantor kedutaan penuh. Ini mirip langkah awal yang diambil oleh Turki atau Mesir pada zaman dulu. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebak, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun jalan hidupku. Di manakah aku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegarkan jiwaku. Firman-Mu Tuhan terangi jalan hidupku. Tak dapat ku hidup tanpa-Mu. Biarkan ku dekat dengan-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmati-Mu Tuhan. Fajar